Malam hari ini kita akan membahas tentang kepalsuan. Bukan hanya nabi palsu, tetapi banyak juga yang namanya manusia-manusia palsu. Ya, nggak fair kalau hanya nabi palsu yang dipermasalahkan. Tetapi setiap orang yang mengandung kepalsuan itulah yang harus dipermasalahkan. Ya, kita akan belajar dari Matius 7 ayat 15 sampai 20. Saya persilahkan Pak Andoko. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Baik. Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20 menjelaskan bagaimana yang disebut dengan nabi palsu atau tepatnya kepalsuan, ya. Karena bagi orang zaman sekarang sudah tidak ada nabi, tetapi siapapun khususnya rohaniwan gitu ya, enggak semuanya benar-benar utusan Allah. Banyak yang palsu. Ya. Nabi sejatinya orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Ya, di zaman sekarang tidak ada nabi, berarti ini mewakili pemberita kebenaran yang tidak selalu benar. Ya, jadi nabi bisa mewakili rohaniwan-rohaniwan atau pembicara-pembicara yang menyatakan tanda kutip kehendak Allah, padahal belum tentu kehendak Allah. Ya. Dari mana kita bisa tahu kehendak Allah atau bukan? Nah, oke, kita lanjutkan. Namun demikian, banyak orang merasa dipilih menjadi nabi atau menjadi gembala atau menjadi pembicara. Ya, merasa dipilih atau sengaja menjadi nabi demi keuntungan sendiri. Ada yang tanpa sadar menjadi nabi palsu, ada yang dengan sadar ingin menjadi nabi palsu demi keuntungan. Ada. Ya. Yang benar Pak, yang salah yang mana? Sama-sama salah sebetulnya. Sama-sama salah. Orang niatnya memalsukan kebenaran, dan orang yang tidak belajar tetapi berani khotbah, berani khotbah gitu ya, berani menyatakan kebenaran padahal dia enggak belajar. Tidak ada dasar argumen yang jelas. Tidak ada contoh yang baik bahkan. Ini semua kepalsuan, ini sebetulnya enggak benar semua. Ya. Enggak benar. Itu sebabnya saya merenung Bapak Ibu, bolehkah seseorang merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan? Jawabannya, boleh kalau masuk standar hamba Tuhan. Dari mana tahu standar hamba Tuhan atau tidak? Orang di sekitarnya kan bisa melihat. Orang di sekitarnya. Gitu ya. Kalau cuma merasa terpanggil, lalu buka pos PI, lalu buka pelayanan, seolah-olah dia hamba Tuhan, lah yang ngangkat siapa? Ini kan tidak jelas. Jadi seharusnya hamba Tuhan yang mau melayani itu diverifikasi oleh sejumlah orang, layak jadi pengajar, layak jadi gembala, layak jadi rohaniwan. Seharusnya begitu. Ya. Tidak merasa ada panggilan atau merasa sudah lulus STT lalu jadi pendeta, enggak semudah itu seharusnya. Ya, tetapi zaman sekarang masalahnya tidak ada yang bisa melarang untuk itu.
semua bebas. Itu masalahnya. Ya. Tuhan memerintahkan kita Bapak Ibu mewaspadai nabi-nabi palsu. Itu berarti nabi-nabi ini bukan hanya satu orang, tapi ada banyak. Palsu berarti tidak benar. Palsu itu berarti meleset dari fokus yang Tuhan tetapkan dan tidak seharusnya didengar. Bapak Ibu, setelah kita belajar lama gitu ya tentang kebenaran, fokus Tuhan itu apa? Keselamatan jiwa. Jadi kalau ada rohaniwan atau pembicara mengarahkan jemaatnya kepada sukses materi, kesejahteraan jasmani, palsu enggak? Palsu sesungguhnya. Gereja bukan anti orang kerja, gereja bukan anti orang rajin bekerja, bukan. Tetapi kalau diajarkan yang diajarkan di gereja berbeda dari fokusnya Tuhan, itu salah. Ya, itu enggak benar. Bapak Ibu, kita harus hati-hati dalam hal ini karena banyak gereja, ya banyak gereja, pesan-pesannya sudah berbeda dari fokus yang ditetapkan Tuhan, bukan lagi keselamatan jiwa, tapi kebahagiaan jasmani, kemakmuran hidup. Ini meleset, ya seperti yang pernah kita bahas yang lalu-lalu. Tuhan mengatakan, carilah harta di sorga, bukan di bumi. Loh. Tapi yang ditekankan harta di bumi, yang ditekankan kemakmuran jasmani. Tuhan sedang mengajar kita Bapak Ibu untuk bisa membedakan. Jelas bahwa definisi palsu harus dari Tuhan sendiri, bukan dari teolog manapun. Yang disebut nabi palsu itu seperti apa? Itu bukan kata orang. Loh kalau orang teolog gitu ya berbeda sedikit gampang menyesatkan. Tetapi apakah Tuhan berkata demikian? Apa yang disebut Tuhan palsu? Ya. Tuhan memperingatkan kita agar waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi ini datang dengan baik-baik seperti domba, tetapi berbahaya seperti serigala. Ya, serigala itu gambaran binatang buas atau pemangsa. Satu sifat ini yang kita ambil sebagai contoh. Ya, sebagai contoh dalam Alkitab itu serigala mewakili pemangsa. Bukan berarti setiap karakteristik atau setiap sifat serigala itu buruk atau jelek, tidak loh. Ada yang melakukan penelitian, serigala dalam hal kesetiaan itu nomor 1. Serigala itu paling setia sama pasangannya. Jadi maksudnya bukan dalam hal ini ya. Jadi yang disebut nabi palsu itu seperti serigala dalam hal buas, dalam hal sifat pemangsanya. Ya, bukan dalam sifat lainnya. Contoh anjing kembali pada muntahannya, itu binatang bodoh yang tidak tahu bersih atau kotor, ya. Tetapi sifat yang lain dari anjing, setia loh. Setia sama tuannya loh. Orang Kristen tidak menang sama anjing dalam kesetiaan kepada Allah. Nah, enggak. Jadi dalam memahami contoh-contoh, simbol-simbol kita tidak boleh sembarangan. Ya. Hal ini menunjukkan agar kita tidak terpesona dengan tampilan nabi-nabi itu. Ya, yang terkesan baik, terkesan santun, terkesan lucu, terkesan menyenangkan, ya, tampak tidak berbahaya. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, transfer uang sebelum jam 2, buas enggak? Bapak Ibu, kebanyakan pendeta zaman sekarang seperti itu. Tampak baik, lucu, bicaranya santun, khotbahnya menarik. Kayak stand up komedi. Tapi enggak ada bobotnya.
Itu palsu loh. Jangan dipikir itu bukan kepalsuan. Minimal waktu Anda 1 jam, 2 jam terbuang percuma, karena tidak ada yang masuk di otak Anda. Palsu enggak? Palsu, merugikan waktu Anda 2 jam. Golek duit jadi duit banyak itu. Daripada cuma mendengar hal-hal yang tidak benar. Itu palsu sudah sebetulnya. Tapi banyak orang Kristen yang suka seperti itu. Ya. Kita harus hati-hati terhadap nabi-nabi itu atau pembicara-pembicara itu dengan kesan yang baik, sopan, rapi, santun, menyenangkan, tidak berbahaya. Tampilan itu. Tetapi kita harus hati-hati sebab motivasi seseorang berada jauh di dalam lubuk hatinya. Atau bahkan tanpa sadar dia lakukan itu. Itu palsu Bapak Ibu. Palsu itu bukan asli. Ngerti tidak ngerti, sengaja atau tidak, palsu ya palsu. Contoh saya sama jualan emas sama Pak Menlu. Ada cincin emas. Saya tahu itu barang palsu, saya jual ke Pak Menlu, Pak ini emas. Saya tahu padahal bukan. Pak Menlu percaya. Itu palsu enggak? Palsu. Saya tahu itu palsu, saya jual. Itu buas. Itu berbahaya. Tapi kalau saya tidak tahu itu emas atau bukan, ya saya cuma tahu kata orang itu emas, lalu saya jual ke Pak Menlu, Pak ini emas. Itu palsu enggak? Itu tetap barang palsu. Tetap barang palsu, tapi saya menjualnya dalam kebodohan. Tapi tetap palsu enggak? Palsu. Rugi enggak Pak Menlu? Rugi. Tapi banyak orang yang suka. Kenapa? Tidak mau mikir. Berpikir itu sulit, berpikir itu capek masalahnya. Padahal Tuhan mengatakan, renungkan firman itu siang dan malam. Renungkan itu bukan komat kamit menghafalkan ayat. Renungkan itu ayat ini benar apa enggak, maksudnya bagaimana. Kok khotbahnya pendeta itu begitu, itu merenungkan. Ini satu-satunya cara supaya tidak dapat barang palsu, dapat khotbah palsu. Bapak Ibu, bukan berarti kepalsuan tidak dapat dideteksi. Tuhan Yesus jelas mengatakan, dari buahnya kita bisa mengenali. Dari buahnya. Orang tidak bisa pakai topeng selalu dan selamanya, tidak bisa. Suatu saat topeng itu pasti dibuka. Entah orang itu cuci muka, entah mau tidur, topeng itu pasti dibuka. Ya selain ibu-ibu kalau pakai topeng kan mau tidur, ya masker maksudnya. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi suatu saat topeng itu pasti dibuka. Gatel, buka topeng garuk-garuk, bisa. Nah kita harus cermat, kapan itu? Kapan aslinya topeng itu terbuka? Kapan wajah aslinya muncul? Kita sebagai umat harus memahami itu. Ya. Nggak bisa kita cuman percaya bongkoan, ini pendeta, ini pembicara, sudah dianggap hamba Allah. Nggak bisa seperti itu. Ya. Banyak hamba Allah itu jadi-jadian. Bahkan yang keluaran saja belum tentu benar kok. Ya. Terutama yang keluaran dari STT-STT yang nggak benar. Ya jadinya nggak benar, nggak mungkin benar. Jangan dianggap semua STT benar. Ya. Bagaimana kita bisa tahu benar apa enggak? Pakai nurani, pakai otak. Ya. Buah berbicara tentang hasil proses sebuah tanaman atau tumbuhan yang bisa dinikmati. Begitu pula buah pada seseorang adalah hasil proses dari apa yang dipahaminya. Kalau pemahamannya salah, pasti buahnya salah. Halo. Kalau yang diserap seseorang, ya itu salah, maka buahnya salah. Kalau seseorang diajar
Kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Lalu hidupnya membenci sesamanya. Mungkin enggak? Seharusnya enggak mungkin, tetapi mungkin saja jika yang dipahaminya salah. Contoh, kasihilah sesamamu termasuk musuhmu. Itu ajaran Tuhan yang benar. Tetapi ada seseorang yang merasa, gitu ya, menyakiti sesama atau membunuh orang lain, membela Tuhan, itu dianggap lebih tinggi. Ajaran itu dianggap lebih benar. Karena membela Tuhan. Kasihilah sesamamu termasuk musuhmu. Tapi ada orang-orang yang mengerti ayat ini mencaci maki sesama manusia hanya karena perbedaan pendapat. Oh sesat, oh bidat. Ada kan? Lalu bagaimana memahami ini? Ngerti firman, kasihlah sesamamu bahkan musuhmu, tapi membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan. Bahkan di zaman pertengahan dulu, gereja membakar orang-orang yang berbeda pendapat. Membakar hidup-hidup orang yang berbeda pendapat. Itu gereja loh. Alkitabnya sama loh. Kok bisa begitu? Ya itu kepalsuan, nanti akan ada jawabnya. Ya, dan jawabannya bukan mistis, itu logis. Karena tidak semua orang belajar menghayati. Tidak semua orang belajar menghidupi. Itu yang jadi masalah. Hanya sekedar ngerti, hanya sekedar hafal, tapi gak memahami, tapi tidak menghayati. Ya. Buah bisa berarti karakter atau sikap hidup. Tetapi jelas bukan hanya karya atau pencapaian dalam pelayanan yang sering dipahami banyak orang. Buah itu bukan seorang pendeta dengan hasil gereja besar, jemaat banyak. Itu bukan buah loh. Ya. Buah itu bisa berarti karakter atau sikap hidup. Kalau buah dan karakternya benar, jemaat jadi banyak, itu buah. Tapi banyak gereja sekarang sebetulnya banyak jemaat dan menjadi besar bukan karena buah. Tetapi karena promosi dan selebrasi. Dia promosinya gencar, datanglah, hadirilah KKR. Pembicara bintang film, pembicara stand up komedi, pembicara. Jadi mereka datang bukan untuk firman. Jemaat banyak hanya untuk nyanyi-nyanyi selebrasi. Apakah itu buah? Ya jelas bukan. Tapi kalau pengikutnya banyak, jemaatnya banyak, karena karakter gembala ini berubah, menjadi lebih baik. Dia diikuti jemaat karena menjadi teladan. Itu buah. Jadi jangan gampang terpesona sama tampilan. Bahkan banyak orang yang hidupnya benar, seharusnya bisa jadi teladan, malah pengikutnya tidak banyak. Apakah ini tidak berbuah? Kok bisa Pak orang kayak gitu pengikutnya tidak banyak? Iya, mungkin karena tampilannya kurang menarik, cara bicaranya kurang santun, kurang manis bibir istilahnya. Banyak orang tidak suka. Orang lebih suka orang yang lamis, yang manis bibir daripada orang yang menyatakan sebenarnya. Karena kebenaran itu menyakitkan. Fakta itu. Termasuk Yesus, kalau diomong buahnya itu jemaat banyak, Yesus itu gagal. 12 murid, 70 murid, maksimal 500 murid. Kalah sama gereja-gereja yang ribuan. Betul enggak? Tapi apakah gereja yang ribuan itu benar-benar berbuah dibandingkan Yesus yang cuma 70-500? Ya enggak. Buahnya Yesus jelas lebih
baik, lebih manis, lebih bisa dinikmati Bapa. Amin Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Jadi kepalsuan itu sangat sulit diraba. Buah seseorang itu juga sulit dinikmati, karena buah yang benar tidak promosi istilahnya. Buah yang benar itu masak pohon, bukan karbitan, enggak ditampilkan di supermarket. Buah yang benar seperti itu. Bapak Ibu, buah atau karakter sikap hidup, ya buah itu berarti karakter atau sikap hidup. Bukan hanya sekedar karya atau pencapaian. Ya. Tetapi ada bukti-bukti sebagai orang yang mau taat atas kehendak Allah. Bukan hidup semau sendiri. Bukan nuruti hawa nafsunya. Bukan nuruti egonya. Bukan nuruti insting animalnya. Bukan nuruti pola pikir jadulnya. Seperti yang Pak Menlu jelaskan minggu lalu, itu ada namanya manusia purba yang dipikir selalu makanan dan menghindari bahaya. Itu insting primitif namanya. Selama manusia masih urusannya rebutan makanan dan menghindari bahaya, orang itu sebetulnya masih primitif. Halo? Karena enggak semua makanan harus direbut dan tidak semua bahaya harus dihindari. Yesus bukan orang primitif Bapak Ibu. Dia tahu kehendak Allah, salib yang dianggap orang itu berbahaya. Dia songsong, dia hadapi. Dia melayani tidak cari makanan, ujung-ujungnya bukan makanan. Itu loh manusia logis itu seperti itu bukan manusia primitif. Manusia primitif itu seperti orang-orang perjanjian lama itu loh. Rebutan makan, rebutan berkat, bunuh-bunuhan hanya untuk makanan. Nah itu. Semua ini terungkap di ayat 21 sampai 23, di mana segala pencapaian tidak berharga di mata Allah jika tidak disertai ketaatan pada hukumnya, pada ajarannya, pada kehendaknya. Itu bukan buah. Kita baca yuk. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Berkhotbah, berseru Tuhan, Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu Yahweh, Yahweh, Adonai gitu ya. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit sebut nama Tuhan. Khotbahnya bagus. Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh gitu ya. Tapi pelit. Dia pakai nama Tuhan hanya untuk mendapatkan sumbangan, untuk mendapatkan income. Tapi dia tidak pernah memberi, dia pelit. Itu bukan buah yang baik Bapak Ibu. Meskipun ngomongnya Tuhan, 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 Tuhan. Banyak enggak seperti itu pendeta? Banyak. Ada orang-orang atau rohaniwan mengusir setan, membuat mujizat, tapi dilakukan dengan pamer. Apakah itu buah yang baik?
Bukan. Bukan. Tuhan menyembuhkan orang sakit, itu tidak pernah pamer Bapak Ibu. Cuman karena ditulis di kitab Injil semua kita tahu. Sebetulnya dulu dia tidak pernah melakukan pamer atas semua kegiatannya. Tuhan Yesus tidak menulis kitab apapun. Tuhan Yesus tidak mencatatkan apapun. Yang bersaksi ini murid-muridnya. Seharusnya demikian pula kita. Ya. Kita melayani Tuhan dalam hal apapun, termasuk membuat mujizat, tidak perlu pamer. Kesembuhan di jalan-jalan, ada pendeta jalan sambil disuting, doakan tumpang tangan. Apa kebenaran seperti itu? Tapi banyak orang yang suka seperti itu. Ya. Padahal ya ada beberapa, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang sebetulnya kegiatan-kegiatan penyembuhan seperti itu settingan. Settingan. Ada orang yang mengakui, dulu saya timnya pendeta ini, saya disuruh begini, disuruh begitu. Oh alah, ada yang begitu. Kepalsuan. Bapak Ibu, kita bisa mengenal nabi-nabi itu, ya kita bisa mengenal nabi-nabi itu dari buahnya, yaitu sikap hidupnya, karakternya, dalam ketaatan kepada Allah atau tidak. Bukan dari popularitasnya. Jadi kalau Anda dikit-dikit terpesona sama pendeta ngetop, pendeta populer, Anda sedang terkecoh loh. Jangan lihat tampilan, jangan lihat kemasan untuk memastikan pendeta ini layak diikuti apa tidak. Bukan. Dari buahnya. Jika kecenderungan hidup seorang nabi atau seorang gembala atau rohaniawan tidak sesuai kehendak Tuhan, maka jelaslah ini nabi palsu. Khotbah, kasihi sesamamu, khotbah tentang Tuhan begini. Di luar gereja tidak punya kasih. Emosional, suka membenci. Ada jemaat ke gereja lain marah. Buah apa itu? Lu Pak David tidak marah, ada jemaat ke gereja lain. Enggak. Kalau saya tidak marah. Kalau khotbah sudah sejelas ini, sedalam ini, ada jemaat mau pindah gereja, ya itu keputusannya. Lah ngapain harus saya marah? Saya menghormati dia, berarti dia tidak cocok. Selesai. Gak perlu marah. Emangnya siapa saya? Anda bukan domba saya, Anda domba-dombanya Tuhan. Tidak perlu marah, seharusnya saya koreksi. Kenapa ya dia pergi? Apakah saya salah? Harusnya kan begitu. Kalau jemaat atau domba pindah gereja ke lain kandang, apa alasannya? Malas Pak, aku di gerejamu Pak, mumet aku. Oh ya monggo silakan, berarti dia gak mampu berpikir. Malas Pak, aku Pak di gerejamu. Aku merasa direndahkan, aku merasa tidak diwongke misalnya. Ya saya harus koreksi, di mana saya melakukan itu. Harusnya kan begitu aja. Tidak perlu marah. Kalau masih ada jemaat pindah marah, merasa direbut sama gereja lain, itu pendeta itu masih berpikir secara primitif. Rebutan rezeki. Meskipun tidak diungkap. Halo Bapak Ibu. Kita bisa mengenal nabi-nabi ini, yang disebut mengenal, ya dari buahnya lah engkau mengenal nabi-nabi itu, mengenal itu epigenosko. Epigenosko ini mengenal atau tahu
bukan sekedar teori, tapi dari pengalaman. Itu epignosko. Gnosko itu pengetahuan. Epignosko itu pengalaman, gitu ya. Tahu karena pengalaman. Sehingga untuk mengetahui seseorang nabi palsu atau bukan, itu memerlukan waktu interaksi. Anda juga tidak dapat serta-merta cepat-cepat menyatakan ini nabi palsu, tidak bisa. Anda butuh interaksi untuk melihat ini palsu enggak hamba Tuhan ini. Ini hamba Tuhan beneran atau hamba Tuhan palsu. Ini domba atau serigala. Anda butuh waktu, Anda butuh interaksi, Anda butuh kenal. Tidak mungkin Anda tiba-tiba langsung ini nabi palsu, tidak mungkin. Kenapa? Dia pakai topeng. Nah begitu topengnya tersingkap, Anda tahu, oh ternyata serigala. Baru Anda bisa ketahui. Apa sih yang mau saya katakan Bapak Ibu? Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Jangan mudah-mudah mengatakan nabi palsu, tetapi juga jangan bodoh-bodohan seolah-olah dia pasti nabi beneran, bukan. Tetapi untuk memutuskan dia nabi palsu atau bukan, kita butuh interaksi, kita butuh mengenal. Kita butuh mengenal. Setahun, 2 tahun. Kalau orang ini ya begini dan Anda rasa benar-benar ini seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan, ya terimalah. Tapi kalau dalam kehidupan Anda melihat, setahun, 2 tahun Anda melihat, khotbahnya begitu tapi hidupnya kok berbeda. Kok tidak sama seperti yang dikhotbahkan. Kok tidak cocok seperti firman Tuhan. Anda harus memutuskan. Permisi Pak Gembala, saya undur diri, harus berani. Karena menyangkut keselamatan Anda. Saya ngomong ini bukan untuk gereja lain loh, termasuk gereja ini. Kalau Anda tidak melihat saya berbuah, tinggalkan saya segera. Harus berani. Kita harus mendengar ucapannya, pengajarannya, perbuatannya, gairahnya. Ya, dari pengajaran, perbuatan, respon, gairah ini kita bisa menilai kecenderungan seseorang kemana. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya cari cuan, atau benar-benar mau mengingatkan jemaat akan dosa. Atau benar-benar ingin mencerdaskan umat, benar-benar ingin membuat jemaat metanoia, berubah pola pikir, yang mana? Atau sekedar cari duit, atau sekedar mempertahankan hidup daripada tidak ada pekerjaan lain. Banyak pendeta yang begitu loh Bapak Ibu, daripada aku tidak laku kerja angel-angel jadi gembala akhirnya. Terima persembahan, terima perpuluhan, apa sekedar begitu? Kalau tidak, ikuti. Kalau ternyata ya orang ini cuma cari makan, orang ini cuma cari cuan, ya jangan diikuti. Tuhan mengatakan waspadalah, maksudnya waspada itu kalau kamu itu tahu, ya kalau kamu tahu itu berbahaya ya segera tinggalkan. Itu namanya waspada. Kalau tahu berbahaya kita jalan terus sampai akhirnya masuk jurang, ya itu salah sendiri, kamu tidak waspada, kamu naif, kamu tutup mata. Dan itu berbahaya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ngomong ini termasuk buat diri saya. Ya, saya tidak menyerang pendeta-pendeta lain. Ini yang dimaksud saya harus mengingatkan diri saya. Bapak Ibu, kemana arah seorang hamba Tuhan? Mengarahkan kepada dirinya sendiri atau mengarahkan jemaat pada Tuhan? Kalau mengarahkan jemaat pada dirinya, dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba dirinya, dia hamba egonya. Kalau mengarahkan jemaat kepada Tuhan, dialah hamba Tuhan. Loh, hanya begitu kok. Kalau seorang hamba Tuhan bicara tentang kebaikannya aku begini, aku, dan mengarahkan semua itu kepada dirinya, itu bukan hamba Tuhan loh. Itu hamba dirinya sendiri.
hamba egonya. Apakah seorang hamba Tuhan mengarah pada mamon, hal-hal fana atau kekekalan? Kalau mengarahkan pada hal-hal kekal, itulah hamba Tuhan. Kalau kepada mamon, itulah nabi palsu. Pendeta bayaran. Apakah seorang hamba Tuhan mengarahkan pada kasih yang menutupi kesalahan? Atau seorang pendeta itu malah dikit-dikit menghakimi secara buta? Kamu salah, kamu berdosa, kamu kena kutuk. Kamu lupa perpuluhan, makanya kamu kena kutuk, miskin, gak kaya-kaya. Istilahnya kan banyak kayak gitu. Ini pendeta palsu loh, ini nabi palsu loh kayak begitu tuh. Kamu kena kutuk, kamu gak kaya-kaya. Kamu diserbu belalang pelahap. Itu pendeta palsu loh kayak gitu tuh. Bahkan seandainya pun itu benar, karena kamu kurang persembahan, karena jemaat itu kurang persembahan, sehingga sehingga tidak ada yang dituai karena nggak pernah menabur, itu misalnya benar kayak begitu, kan nggak perlu ngomong seperti itu. Ayo koreksi yuk, apa kesalahanmu? Adakah benih yang kamu tabur? Tidak ada Pak, makanya kamu tidak menuai. Kalau itu benar, kan bicara yang baik bisa. Jelaskan dengan logis yang bisa. Jangan dikitik-kitik. Kamu yang belum diberkati, kamu lupa perpuluhan, kamu mencuri milik Tuhan. Loh, kok dibegitukan? Apa gairah pendeta itu? Kelihatan loh. Kalau ngomong soal duit, dalam arti untuknya, emosi, untuknya itu berarti wajib gitu ya, enggak bisa diganggu gugat. Hati-hati. Itu gairah palsu. Gairah hamba Tuhan palsu. Karena hamba Tuhan itu tujuannya apa? Keselamatan jiwa. Bukan kaya enggak kaya, berkat enggak berkat, bukan itu. Bapak Ibu, ayo kita lebih cerdas, jangan naif. Cerdas itu lawan katanya bodoh ya, maksudnya apa? Ayo berpikir. Kalau naif, tahu benar, ya, tahu yang benar, tapi melakukan yang salah. Tahu itu salah, tapi ditabrak terus, itu naif. Tahu itu salah, tapi diabaikan, seolah-olah tidak ada masalah, itu naif. Bapak Ibu, khotbah kepalsuan ini untuk mengingatkan Anda loh. Sudahkah Anda memiliki guru yang benar, guru yang baik, hamba Tuhan yang layak didengar? Kalau menurut Anda saya tidak perlu didengar, jangan dengarin saya. Demi kebaikan Anda, itu maksudnya. Tetapi kalau Anda merasa saya layak didengar, ayo didengar, ayo direnungkan supaya kita berubah bersama. Kan itu tujuannya. Lah ngapain ke gereja 1-2 jam buang waktu kalau nggak ada perubahan? Buat apa? Kalau di gereja kita kan sekali ibadah anggap aja 2 jam lah sama ramah tamahnya ya. Berarti seminggu 4 jam. Setahun berapa minggu? 42 ya? Atau 52 kalikan 4 jam. Anda belum latihan musiknya tiap Sabtu. Berapa puluh jam atau berapa ratus jam Anda buang kalau tidak ada perubahan? Mubazir enggak waktu Anda? Sia-sia enggak? Halo Bapak Ibu. Kalau enggak berubah, mending buka toko. Buka kantor, cari duit, jalan-jalan sama keluarga. Jadi Anda harus ngerti Bapak Ibu, waktu yang Anda buang ini harus menghasilkan perubahan.
Bapak Ibu, semua akan jelas melalui pengalaman. Semakin seseorang mengenal kebenaran, semakin mudah seseorang menilai kepalsuan seorang nabi. Semakin Anda berpikir, semakin Anda melatih berpikir benar, belajar yang benar, mengasup Injil yang benar, Anda semakin cerdas menilai ini hamba Tuhan palsu, ini hamba Tuhan benar. Pasti. Meskipun tidak gampang-gampang menuduh, sesat lu, enggak. Ya. Seorang yang mengerti kebenaran, dia tahu palsu atau tidak palsu, tapi tidak akan mudah menghakimi, tidak akan. Penilaiannya ada di hati, dan dia akan putuskan ikut terus apa tidak, cukup. Tidak perlu menghujat, tidak perlu namanya mencemooh, enggak perlu. Ya. Tuhan Yesus berkata, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin sebuah buah, ya tidak mungkin buah melawan naturnya. Kalau naturnya pohon ini baik, pasti buahnya juga baik. Betul enggak? Bapak Ibu, pohon itu figuratif manusia. Manusia yang terdidik dengan baik, menyerap makanan yang bergizi, menyerap nutrisi yang baik dan benar sesuai firman Tuhan, gitu ya, akan menghasilkan pola pikir yang baik, pola pikir yang logis, pola pikir yang sehat, pasti menghasilkan, dan dia akan memilih itu. Tetapi kalau pola pikirnya tidak benar, dia menyerap yang mistis-mistis, dia menyerap yang tidak benar, dia tidak bisa membedakan Injil yang benar dan Injil yang palsu, maka keputusannya juga sesat, keputusannya juga salah. Contohnya, orang yang tidak mengenal Injil yang benar akan menginjak-injak kemanusiaan. Hanya karena jargon-jargon bangsa pilihan, banyak orang Kristen menyetujui yang namanya penindasan terhadap manusia lain. Ini loh, Zionisme itu gerakan menduduki tanah Palestina dengan cara-cara kekerasan. Bahkan seandainya pun benar itu haknya orang Israel, layakkah kamu sebagai umat pilihan, sebagai umat Allah yang mengerti kebenaran dan kebaikan, kamu melakukan penjajahan? Nah ini. Tapi banyak orang Kristen hanya karena dia Israel, dia memihak Israel. Dia memihak Zionis. Padahal tahu Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu. Lah musuh aja suruh kasihilah, orang Kristen malah menghabisi nyawa orang lain di tanahnya sendiri. Kan logikanya tidak masuk. Alkitabnya sama, tapi pola pikirnya bisa berbeda, bisa tambah kejam, padahal Tuhan ngajari yang baik. Halo? Tidak semua Yahudi kayak gitu ya. Sebagian Yahudi yang di Iran, sebagian Yahudi yang di tempat lain, anti-Zionis, juga tidak mau bangsa Yahudi merebut dengan jahat tanah orang lain. Ada yang banyak yang tidak setuju. Ya. Tetapi anehnya, saya ngomong bukan masalah Yahudinya, tetapi orang Kristen menyetujui yang namanya pembantaian hanya karena yang membantai ini umat Allah. Loh, kan apa ya, miring pikirannya, sesat cara berpikirnya gitu loh. Padahal Tuhan ngomong kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu. Lah musuh aja disuruh kasihi kok kamu membunuh sembarang orang hanya karena kamu ingin merebut tanahnya. Bahkan seandainya pun itu tanahmu, tapi kan sudah turun-temurun itu diduduki orang lain. Betul enggak? Kan enggak bisa diusir begitu saja. Enggak ada kasih, enggak ada peri kemanusiaannya. Kalah sama orang-orang Eropa yang ateis, enggak percaya Tuhan, tapi lebih humanis. Loh, gimana?
Padahal Tuhan tidak ngajarin seperti itu. Ini loh yang namanya beragama tanpa logika, itu seperti itu. Beragama cuma modal percaya, seperti itu. Logikanya tidak berkembang. Kok bisa begitu ya Pak? Karena tidak mau merenungkan. Karena tidak mau berpikir. Loh Pak, saya itu berpikir loh. Bapak Ibu, yang namanya berpikir itu, otak kita melakukan diskusi sendiri. Masuk boleh kayak gitu ya? Kalau boleh apa alasannya? Apakah alasan ini benar ya? Diperkarakan lagi. Halo, yang namanya belajar itu berpikir. Yang namanya berpikir itu ada diskusi di dalam otak kita. Enggak sekedar ngelek, tapi ada diskusi, benar enggak begini? Semua statement guru dipertanyakan. Semua statement guru diperkarakan. Itu berpikir. Enggak sekedar percaya. Banyak orang mengerti kebenaran Bapak Ibu, tapi sikapnya jahat. Banyak pendeta Bapak Ibu, pendeta top bahkan, tetapi mencabuli jemaatnya. Bersikap tidak senonoh, padahal ngerti firman. Kok bisa? Halo? Karena tidak pernah memperkarakan. Tidak pernah merenungkan. Padahal Tuhan ngomong renungkan siang dan malam. Sekali lagi merenungkan itu juga bukan menghafal ayat. Merenungkan itu berpikir kenapa ayat ini begini, kenapa Tuhan maunya begitu. Halo. Jadi kalau cuma saat teduh itu isinya minta-minta, nyanyi-nyanyi, Anda tidak berpikir masih, Anda tidak merenungkan masih sebetulnya. Bapak Ibu, perubahan manusia itu tidak mistis. Perubahan manusia itu sangat logis. Di dalam otak manusia, ini Bapak Ibu saya belajar ya, dan ini saya persiapkan untuk teologi sistematika yang akan saya mulai kemungkinan Februari depan ya, di kelas Selasa. Karena ini perlu saya godok gitu ya. Dan banyak pertimbangan lain. Ini otak manusia Bapak Ibu. Ya, ini otak manusia. Di dalam otak manusia itu ada yang namanya sistem limbik. Ini di sini. Limbik. Ini saya tulis dulu nanti saya jelaskan ya. Lalu ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex, saya singkat PC. Bapak Ibu, nabi palsu itu prefrontal cortex-nya tidak berkembang. Manusia pada umumnya punya sistem limbik. Sejak purbakala itu sistem limbik. Di dalam sistem limbik inilah orang mencari rezeki, mencari makan, fokus pada makanan, makan, penghidupan, ya, cari makan, lalu menghindari apa Pak Melu? Bahaya. Dua ini tok limbik itu. Animal instinct, limbik. Disenggol ngamuk, disenggol baper, nesu, limbik. Tersinggungan, limbik. Zaman purba Bapak Ibu, prefrontal cortex-nya tidak berkembang masih. Semakin berkembang prefrontal cortex, dia semakin bisa berpikir logis sehingga
Dalam mencari makan, dia pakai logikanya. Perlu rebutan enggak? Perlu bacoan enggak? Kalau prefrontal cortex-nya enggak berkembang, bacoan pun dilakoni. Seperti preman-preman di pinggir toko, rebutan parkir. Bacoan pun jadi demi makanan. Ditangkap polisi, kabur. Tapi tetap jual narkoba. Karena prefrontal cortex-nya tidak berkembang. Manusia purba, Bapak Ibu, semakin purba, ini semakin kecil. Seharusnya semakin ke masa modern, prefrontal cortex-nya semakin berkembang. Harus digunakan. Kenyataannya tidak tapi. Injil Bapak Ibu, Injil yang benar, harusnya Injil yang benar, kalau direnungkan, kalau dihayati, seharusnya bisa mengembangkan prefrontal cortex sehingga bisa menguasai limbiknya. Orang itu berubah. Kenapa banyak pendeta palsu? Kenapa banyak pendeta tidak berubah? Kenapa banyak pendeta palsu? Karena tetap pendeta itu dikuasai limbiknya. Dia cuma mengerti firman Tuhan, tapi tidak pernah merenungkan, tidak pernah menghayati. Maka tetap saja orang itu dipengaruhi sama limbiknya. Nafsuan. Kelihatan cewek yang bukan istrinya, kepinginan, itu limbik. Animal instinct, basic instinct. Makanya saya sering katakan, manusia itu sebetulnya binatang. Kalau prefrontal cortex-nya tidak berkembang. Sekarang bagaimana mengembangkan prefrontal cortex? Belajar firman Tuhan. Pagi renungkan, hayati. Aku kurang begini, aku kurang begitu. Kenapa aku masih ngamuan? Kenapa aku masih nafsuan? Kenapa aku masih sekedar menghindari bahaya? Kenapa aku tidak mau diberi tantangan Tuhan untuk hidup? Ambil resiko. Demi kebenaran, logika, prefrontal cortex. Tapi kalau dikit-dikit tumpang tangan, nggak bisa berkembang. Perkembangan prefrontal cortex nggak bisa tumpang tangan. Kita harus belajar, kita harus perenungan, siang dan malam, sampai benar-benar menghayati. Kenapa ya aku nggak perlu rebutan proyek ini? Akhirnya dia melepas proyek ini dengan rela. Aku nggak perlu marah. Halo, bisa dipahami enggak? Ini yang sedang saya susun Bapak Ibu. Untuk teologi sistematika ke depan. Jadi kalau ingin berubah di hadapan Tuhan, ingin berubah sesuai kehendak Tuhan, tidak menjadi manusia palsu. Ya, kalau kita berpikir logis, kita bisa kenakan, kita bisa berubah. Tapi kalau sekedar perubahan minta tumpang tangan, Anda tidak akan pernah berubah. Karena perubahan prefrontal cortex tidak bisa tumpang tangan, tidak bisa dilakukan secara mistis. Perubahan prefrontal cortex perlu ribuan tahun. Dari Musa memberikan hukumnya sampai sekarang, manusia masih melanggar hukum. Itu 3.500 tahun Mas sudah. Ini loh evolusi. Dari manusia barbar sebelum zaman Musa tidak punya hukum sampai sekarang manusia masih melanggar hukum. Meskipun sudah lebih baik, 3.500 tahun. Halo. Gereja ini sedang menyongsong ke sini Bapak Ibu. Perubahan itu di tangan Anda, perubahan itu keputusan di tangan Anda. Tidak akan ada orang yang bisa merubah Anda termasuk Tuhan jika Anda tidak mau mengembangkan prefrontal cortex Anda. Belajar, perenungan, menghayati, kenapa begini, kenapa begitu, aku harus bagaimana, olahraga, makan bergizi, menghindari hal-hal yang tidak perlu, stres, keributan. Nah, baru ini bisa berkembang. Kalau kita bisa berpikir dengan jernih, hati yang tenang,
kenapa begini, kenapa begitu. Pertimbangan kita tuh matang. Ini loh yang mengembangkan prefrontal cortex. Tetapi kalau ini tidak berkembang, Anda terus hidup menurut apa kata limbik, Anda tetap manusia purba. Kerjanya cuma cari duit, cari makan, menghindari bahaya. Udah begitu saja. Anda mau jadi seperti apa? Keputusan di tangan Anda. Maukah kita koreksi diri, evaluasi? Maukah kita mempertimbangkan untuk belajar lebih lagi? Apa yang penting, apa yang mendesak? Ayo berubah. Jika dalam diri kita penuh kepalsuan, bahkan memanipulasi diri sendiri. Halo Bapak Ibu. Tidak ada yang mistis Bapak Ibu. Perubahan kita termasuk perubahan kita, perubahan pola pikir kita, metanoia kita. Itu tergantung prefrontal cortex kita berkembang atau tidak. Mau berpikir enggak, mau merenung siang dan malam. Istilahnya gini loh, kita gitu. Bertobatlah kamu, metanoialah kamu. Kalau bahasa saintisnya sekarang, bahasa ilmu pengetahuan, kamu mau berevolusi enggak? Sebetulnya itu. Kamu mau berubah enggak dari kera menjadi manusia Allah? Itu loh. Dari manusia yang berpikir primitif seperti kera, rebutan makanan, atau mau berpikir seperti manusia Allah yang bisa toleransi, bisa berbagi, bisa rukun. Itu keputusan. Anda mau metanoia apa tidak, Anda mau berevolusi atau tidak, itu keputusan Anda. Dan beginilah caranya, enggak tumpang tangan. Enggak sih wala-wala. Kita berpikir untuk mengerti saja belum tentu kita berubah loh. Apalagi cuma mengandalkan si wala-wala. Enggak akan pernah berubah. Ngerti aja enggak kok. Halo Bapak Ibu. Jangan kaget ya. Berat, tapi ini fakta. Kenyataan. Amin.